Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Pada para jamaah majelis ta'lim, samara ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mempelajari kitab Hadisul Akhlaq, hadis-hadis akhlak karya Syekh Dr. Profesor Dr. Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah taala. Kita sampai pada pembahasan akhlak yang sangat mulia, yaitu al-afu anin nas, ya, al-afu anin nas. Memaafkan orang lain. Akhlak ini adalah akhlak yang sangat banyak keutamaannya. Namun memang dia sangat sulit untuk dikerjakan. Kenapa? Karena akhlak ini baru bisa kita kerjakan kalau ada orang yang zalim sama kita. Artinya dia melakukan kesalahan sama kita, lantas kita maafkan. Kalau orang tidak zalim sama kita, ya kita tidak bisa menerapkan akhlak ini. Akhlak ini hanya bisa kita terapkan ketika di waktu yang sangat menjengkelkan, di mana orang berbuat zalim kepada kita. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk bisa menjalankan akhlak ini, akhlak yang sangat mulia yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hebat, yang memiliki dada yang sangat lapang. Ya. Inilah akhlaknya para anbiya, akhlak orang-orang hebat, akhlak para ulama, memaafkan orang lain. Adapun keutamaan akhlak ini, keutamaannya sangat banyak. Dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis. Di antaranya ini adalah pintu menuju ihsan, menuju derajat ihsan. Al-ihsan. Kita tahu bahwasanya maratibuddin, kedudukan agama yang paling tinggi adalah al-ihsan. Di bawahnya al-iman, baru kemudian al-islam. Yang paling tinggi adalah al-ihsan. Orang yang bisa maafkan orang lain, dia telah mencapai derajat ihsan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin." Kata Allah, "Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin." Dalam surat Al-Maidah ayat ke-13, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'fu, maafkanlah mereka, wasfah dan lapanglah dadamu. Sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan." Berarti kalau orang yang memaafkan, dia mencapai derajat ihsan. Ini derajat yang berat. Dan siapa yang mencapai derajat tersebut, maka dia telah mencapai derajat yang tertinggi dalam agama. Kemudian di antaranya, memaafkan orang lain, meraih rahmat dan ampunan Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun, "Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim." Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, jika engkau maafkan, kemudian engkau berlapang dada, wa taghfiru, dan engkau ampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kau akan meraih ampunan Allah dan kau akan meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini siapa yang tidak ingin dirahmati oleh Allah dan siapa yang tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara faedah yang sangat besar dari memaafkan adalah kaidah al-jaza' min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan, ya. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ini kaidah yang sangat agung. Artinya apa? Jika Anda memaafkan, Anda akan dimaafkan. Jika Anda memaafkan, maka Anda akan dimaafkan oleh Allah. Siapa di antara kita yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala?
Seperti dalam ayat yang lain dalam surat An-Nur kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ya'fu wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum." Kata Allah, maafkanlah, wal ya'fu wal yasfahu, lapangkanlah dada. Tidaklah kalian suka jika Allah mengampuni kalian. Ini kaidah yang sangat penting, yaitu al-jazaa min amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Perhatikan, ini kaidah yang sangat penting. Anda ingin memaafkan, maka maafkan orang lain. Oleh karena terkadang kita meraih pintu ampunan dari Allah dengan Allah mentakdirkan orang menzalimi kita. Nah, tinggal kita memilih. Kalau kita maafkan dia, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih banyak dosa, masih kita banyak dosa. Di antara keutamaan memaafkan adalah pahalanya sangat besar. Allah berfirman dalam surat Syura ayat 40, "Faman afa wa aslaha fa'ajru 'ala Allah." Kata Allah, "Faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah." Barang siapa maafkan, berbuat baik, fa'ajruhu 'ala Allah, pahalanya di sisi Allah. Kata Allah, pahalanya orang maafkan di sisi Allah. Dan ini metode Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan pahalanya sangat besar. Allah mengatakan, aku akan mengurus pahalanya. Seperti pahala puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amal ibni Adam lahu illa qiyam fa innahu li fa ana ajizi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku akan membalasnya. Di sini dalam masalah maafkan Allah mengatakan, faman afa wa aslah fa ajru Allah. Siapa yang maafkan dan berbuat baik, perbaikan, maka fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itu sangat logis karena tidak ada orang memaafkan kecuali dia bersabar. Jadi kita pahala sabar apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya tanpa hisab sangat banyak. Nah, memaafkan itu lebih daripada sabar. Dia sabar bahkan dia memaafkan. Kebanyakan orang bersabar belum tentu maafkan. Tapi ini dia lebih dari sekedar bersabar, bahkan dia memaafkan. Kemudian makanya di antara keutamaan memaafkan adalah masuk surga. Masuk surga, ya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa tersebut? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, yaitu orang-orang yang berinfak dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang meredam amarah, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Ini ayat yang menakjubkan. Ya, saya tulis Quran surat 3 ayat 133 sampai 134. 134. Allah menyebutkan orang yang memaafkan itu adalah orang ihsan. Sebagaimana disebut dalam yang lain, dia telah mencapai derajat ihsan dan dia dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sifat dia dengan orang yang bertakwa. Jadi orang yang memaafkan itu dalam ayat ini, orang yang memaafkan dapat predikat apa saja, ada ihsan, dia disebut muhsin, ihsan, kemudian dapat ampunan, maghfirah, kemudian diantaranya disifati dengan bertakwa, kemudian masuk surga, dapat surga. Jadi ini mengingatkan kepada kita, dan ini saya sering ulang-ulang, bahwasanya namanya ibadah itu bukan cuma baca Quran, bukan cuma berzikir, bukan cuma bersedekah. Kita memaafkan orang lain
Itu pahalanya sangat besar. Bahkan termasuk ciri-ciri penghuni surga. Yang kita hadirkan bahwa akhlak mulia itu pahalanya besar. Meredam amarah sebab masuk surga. Maafkan orang lain juga sebab masuk surga. Dapat ampunan disebut orang bertakwa, disebut orang ihsan, dan dapat surga. Predikat yang banyak dalam surat Al-Imran 133 sampai 134. Jadi kalau orang bikin kita jengkel, kita ingat ayat ini. Subhanallah, memang berat, tapi kita jengkel ayat ini. Ingat, kalau Anda memaafkan, Anda ihsan, Anda bertakwa, subhanallah. Anda dapat maghfirah, dapat ampunan, Anda masuk surga. Memang berat, saya bilang ini bukan ibadah gampang. Ini ibadah sangat berat. Kenapa? Ibadah ini hanya bisa kita lakukan kalau kita dizalimi orang, baru bisa. Kalau nggak dizalimi, kita nggak bisa melakukan ibadah ini. Tapi lihat pahalanya, ya banyak tadi. Anda mendapat derajat ihsan, meraih rahmat Allah dan ampunan Allah. Pahalanya sangat besar. Dapat predikat takwa, surga, dan lain-lain. Ya, dalam ayat yang lain juga lebih jelas lagi. Ya, yang kelima, yang memaafkan bertakwa. Orang yang memaafkan dapat predikat takwa. Kata Allah, wa anta'fu aqrabu littaqwa, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Memaafkan lebih dekat pada ketakwaan, kata Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan lebih dekat dengan ketakwaan. Sehingga kalau kita ternyata dalam kondisi orang menzalimi kita dan kita tidak memaafkan, berarti kita tidak meraih derajat-derajat ini. Artinya kalau boleh saya katakan, kalau kita selalu marah, tidak pernah memaafkan, berarti ketakwaan kita dipertanyakan. Sifat ihsan kita dipertanyakan. Ya. Karena ciri-ciri yang bertakwa mudah maafkan. Ciri yang bertakwa ihsan. Dia tahu bahwa dunia cuma sementara, dia akan lewat. Dia yakin dengan ada hari akhirat. Ya, dia yakin dengan hari akhirat. Ya. Baik, ini beberapa keutamaan takwa yang datang dalam Al-Quran, dan di antara keutamaan yang mungkin kita tambahkan, yang keenam juga disinggung oleh Syekh Abdul Razak, bahwasanya Al-Afu adalah salah satu dari nama Allah. Al-Afu di antara nama Allah adalah Al-Afu, yang maha memaafkan. Dalam hadis kita sering baca ketika bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah maha memaafkan, karena Engkau cinta dengan pemaafan, maka ampunilah diriku. Maka kita berusaha meniru sifat yang dicintai oleh Allah, itu tuhibbul afwa, Engkau mencintai sikap memaafkan. Ya. Baik, ini di antara keutamaan memaafkan orang lain. Baik. Ikhwan akhwan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap maafkan ini dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Contoh nyata, ya. Sebagaimana dari Abu Abdullah Al-Jadali, dia berkata, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha." Aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang an khuluqi Rasulillah, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka Aisyah menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lam yakun fahishan wala mutafahishan. Rasulullah SAW tidak pernah berkata-kata yang keji, apalagi sengaja berkata-kata keji, wala sakhaban fil aswaq, bukan orang suka berteriak-teriak di pasar, wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah, dan Rasulullah SAW tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, akan tapi Nabi SAW memaafkan dan berlapang dada. Ini berat. Tapi ini sifat Nabi SAW. Ya, la yajzi bisayyi'ati sayyi'ah. Rasulullah SAW tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, tapi Rasulullah SAW memaafkan dan berlapang dada. Ini sifat Nabi SAW. Contoh praktek Nabi SAW bagaimana beliau sangat mudah memaafkan, seperti kisah Nabi SAW ketika ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW. Nabi sedang berjalan, tiba-tiba Arab Badui tersebut menarik selendang Nabi SAW. Nabi sedang berjalan, betul ditarik sehingga memberi bekas di leher Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Muhammad,
A'tini min malillahi alladhi atak. Ya Muhammad, berikanlah harta Allah yang Allah titipkan padamu, berikan kepada. Ini orang meminta harta, tapi cara mintanya kasar. Nabi sedang berjalan, ditarik, dan Nabi sampai ada bekas merah di leher Nabi, menunjukkan dia tarikannya keras. Tapi Rasulullah SAW tidak marah, Rasulullah SAW tertawa. Rasulullah SAW tersenyum, Rasulullah SAW mengatakan, A'ti, berikanlah harta kepada orang ini. Dan ini menakjubkan, dia Rasulullah bisa tersenyum seketika itu pula. Ini sangat sulit. Biasanya orang kalau kesenggol, dia pasti marah dulu. Apalagi sampai lagi jalan ditarik, dia pasti marah terus. Paling tidak muka jengkel. Tapi Nabi sama sekali tidak ada. Rasulullah SAW melihat orang Arab Badui tadi dengan tersenyum. Ini sulit. Bisa maafkan seketika itu pula ya. Ya, ini sangat sulit. Saya sering bercanda, saya bilang, saya pernah seperti ini, lagi marah tiba-tiba maafkan. Waktu saya di Madinah, saya sedang naik mobil, tiba-tiba ada mobil gede nabrak mobil saya dan benar-benar peot. Saya lagi naik mobil saya dan keresi dia lama. Sementara ada orang pakai mobil mobil gede, orang Arab yang mobil gede, dia tabrak mobil saya, mungkin dia tidak lihat karena di bawah. Akhirnya rusak. Kemudian saya buka jendela mau saya omelin, ternyata dosen saya. Akhirnya saya nggak jadi marah, langsung saya maafkan. Seketika itu saya bisa maafkan karena dosen saya dan saya mau belajar sama dia waktu itu. Cuma beliau terlambat, saya juga terlambat ya. Itu kenyataannya. Tapi susah kita mau maafkan ya. Rasulullah SAW bisa maafkan seketika itu pula ya. Ya. Di antara contoh Nabi SAW maafkan di perkara yang menakjubkan adalah kisah Nabi bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, sering mengganggu Nabi SAW. Bikin masalah dalam dakwah. Bagaimana Allah sebutkan tentang kemunafikan dalam Al-Quran banyak sekali. Bahkan ini gembongnya orang munafik. Pemimpin orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Bikin masalah. Di antaranya dia bikin masalah sehingga terjadi hadisatul ifk di mana Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha istri Nabi dituduh berzina. Siapa gembongnya? Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Yang provokatornya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi ketika dia meninggal, perhatikan bagaimana sifat maafkan Nabi. Ketika orang ini meninggal, orang yang paling bikin masalah kepada Nabi, maka anaknya minta agar Nabi memberikan gamisnya. Nabi kasih, ya Rasulullah berikanlah gamis untuk aku kafankan ayahku. Karena dia munafik tapi KTP-nya Islam. Dan saya minta izin, ya Rasulullah salatkan ayahku. Maka Rasulullah SAW kasih gamisnya untuk musuh bebuyutannya. Subhanallah, kemudian dikasih untuk dikafankan. Kemudian Rasulullah SAW datang untuk menyolatkan. Rasulullah SAW dengan beberapa sahabat datang. Rasulullah berharap dia KTP-nya Islam. Ketika Rasulullah SAW tidak salat, ditarik oleh Umar. Kata Umar, ya Rasulullah, ini dia munafik, jangan salatin dia. Tapi Rasulullah SAW terus mau salat. Umar mengatakan, ya Rasulullah, Allah mengatakan, in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirullahu lahum. Allah berfirman, ya Rasulullah, kau minta ampun bagi mereka atau tidak minta ampun bagi mereka sama saja. Kau minta ampun bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka Nabi menjawab kepada Umar, ya Umar, Allah berikan aku pilihan. Ya, minta ampun atau tidak. Seandainya saya bisa minta ampun lebih dari 70 kali, Allah akan ampuni, saya akan minta ampun. Langsung Rasulullah salat jenazah, Allahu Akbar. Sebagian sahabat ikut. Umar tidak ikut. Setelah itu Allah turunkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrih." Jangan salat jenazah bagi orang munafik sama sekali. Tapi intinya Rasulullah SAW lapang dada memaafkan orang ini. Memaafkan orang ini. Jadi lihatlah bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah-kisah bagaimana seperti ini sangat banyak ya. Dan di antara kisah yang menakjubkan adalah kisahnya orang-orang ulama seperti kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bagaimana jiwa beliau sangat besar. Beliau yang pernah menulis tentang kaidatun fi sabar, kaidah tentang sabar, beliau menyebutkan tentang 20 sebab kenapa kita bisa maafkan. Bersabar dan maafkan, 20 sebab. Dan itu benar-benar dipraktekkan oleh beliau rahimahullahu taala ya. Bahkan di antara yang menakjubkan, Ibnu Taimiyah rahimahullah memaafkan ketika dia mampu untuk membalas. Ya. Terkisahlah Ibnu Taimiyah rahimahullah dituduh macam-macam, difatwa oleh sebagian orang yang benci sama dia, divonis kafir, sehingga dia pun divonis kafir, dipenjara dan hampir mau dibunuh oleh penguasa di zaman Sultan Ibnu Qalawun. Maka kebetulan pembesar negara adalah orang-orang yang tidak suka dengan Ibnu Taimiyah, sehingga mereka berfatwa Ibnu Taimiyah kafir dan berhak untuk ditumpahkan darahnya. Tapi sang sultan tidak menumpahkan darah Ibnu Taimiyah, tapi dipenjara. Kemudian terjadilah peperangan, datang orang lain
merebut kekuasaan Sultan Ibnu Qalawun. Direbut, dan akhirnya dia pun kalah, dia pun harus pergi dari singgasananya, dan Ibnu Taimiyah di dalam penjara, terjadi pergeseran kekuasaan. Ketika ada musuhnya menguasai kerajaannya, maka pembesar-pembesar Sultan Ibnu Qalawun ini yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah menjilat kepada penguasa baru. Dan mereka meninggalkan penguasa lama. Jadi mereka tidak setia, mereka menjilat kepada penguasa baru. Akhirnya Sultan Ibnu Qalawun berusaha lagi untuk mengembalikan tahta kerajaannya, maka dia memerangi lagi, dia berhasil menguasai. Ketika dia berhasil menguasai, itu para penjilat datang lagi kepada dia, dia sangat jengkel di puncak-puncak kejengkelan. Ini orang-orang sok-sok alim, ternyata para penjilat, ketika saya kalah mereka menjilat kepada sultan yang lain. Ketika saya menang mereka datang lagi. Saat itu Sultan Ibnu Qalawun lagi jengkel-jengkelnya, maka dia pun bikin jengkel orang-orang ini, dia keluarkan Ibnu Taimiyah di hadapan mereka. Dikeluarkan Ibnu Taimiyah di hadapan mereka. Ini Ibnu Taimiyah yang mereka kafirkan dibebaskan sama dia. Kemudian dia keluarkan secari kertas. Dan ini kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah. Dikeluarkan secari kertas, isinya fatwa orang-orang ini yang mengkafirkan Ibnu Taimiyah. Dia bilang, Ibnu Taimiyah ini orang, mereka depanmu ini dulu mengkafirkan engkau dan mengatakan darahmu halal. Apa yang aku lakukan kepada mereka? Sebenarnya Ibnu Taimiyah tidak marah, tidak membalas. Padahal dia mampu saatnya dia balas. Kalau dia bilang mereka yang kafir, bunuh mereka, mungkin dibunuh sama Sultan, karena Sultan memang jengkel sama mereka. Dia mencari fatwa untuk menghabisi orang-orang penjilat ini. Tapi lihat apa kata Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, mereka yang terbaik yang ada. Jangan, biarin saja mereka. Subhanallah, itu yang ditakjubkan oleh musuh-musuh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika dia mampu untuk membalas, dia tidak balas. Hatinya benar-benar lapang ya. Kalau kita bicara Nabi SAW memang luar biasa contohnya. Ini kita bicara manusia setelah Nabi SAW di abad ke-8. Ada orang seperti sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Di antara kisah, maafkan Ibnu Taimiyah, kisah ketika ada disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam, kalau tidak salah, Miftah dari Sa'adah ya. Kalau enggak Madari Salikin, Miftah dari Sa'adah ya. Bagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika ada musuh bebuyutan yang suka menjelek-jelekkan dia, kalau tidak salah namanya Ibnu Makhluf, menjelek-jelekkan Ibnu Taimiyah, meninggal akhirnya orang ini. Ketika musuh bebuyutan Ibnu Taimiyah meninggal dunia, maka kata Ibnu Qayyim, aku pun datang memberi kabar gembira kepada Ibnu Taimiyah bahwasanya musuhmu telah meninggal. Ya, senanglah musuh bebuyutan sudah meninggal. Tapi Rasulullah Ibnu Taimiyah malah fantaharani, Ibnu Taimiyah marah kepada aku, dia, tidak suka itu sebagai kabar gembira. Maka segera dia pergi menuju keluarga musuhnya tersebut dan dia mengatakan, wahai keluarga yang ditinggalkan, anggap aku sebagai ayah kalian. Ada keperluan bilang sama saya. Menakjubkan. Ya, ini musuh yang selama ini menyakitinya, harusnya Ibnu Taimiyah mungkin sujud syukur meninggal, enggak, tapi dia malah sedih. Dia datang ke keluarga mengatakan, saya adalah seperti bapak kalian, kalau ada masalah kasih tahu saya. Di sinilah Ibnu Qayyim kemudian beri komentar, dia mengatakan, qala ba'du ashabihi al-kibar, berkata sebagian murid-murid senior Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, wadidna anna apa namanya, dia berkata kami berangan-angan bahwasanya sikap sahabat-sahabat kami kepada kami seperti sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Kami berharap, karena dia subhanahu kata mereka, kami berharap sikap teman-teman kami kepada kami sebagaimana sikap Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuh mereka, musuh-musuhnya. Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya dia baik. Ini di antara contoh bagaimana lapang dada. Di antara cerita yang lebih menakjubkan dari ini semua, cerita Ibnu Taimiyah bersama Al-Bakri. Ibnu Taimiyah tulis buku judulnya Ar-Radd 'ala Al-Bakri. Al-Bakri mengatakan boleh beristighosa kepada Nabi SAW meskipun Nabi sudah meninggal dunia. Al-Bakri mengkafir Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Suatu hari Al-Bakri ini datang dengan murid-muridnya menghadang Ibnu Taimiyah. Kemudian murid-muridnya pun mukul Ibnu Taimiyah. Dikeroyok, dipukul. Ibnu Taimiyah sampai terjatuh. Dilihat oleh sebagian anggota kerajaan yang mungkin lagi patroli atau apa. Kemudian mereka pun kabur. Dicarilah Al-Bakri ini yang merupakan provokator memukuli Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bilang, saya maafkan mereka. Ketika itu juga, antum baca sejarahnya, dia mengatakan saya maafkan mereka. Lihat di mukaddimah kitab Al-Istighotsah fi Radd 'ala Al-Bakri. Al-Istighotsah fi Radd 'ala Al-Bakri. Maka dia mengatakan, aku telah ampuni Al-Bakri. Adapun Allah itu urusan Allah, adapun hakku
aku telah ampuni. Saat itu juga dia habis dipukul, dia bilang, saya ampuni mereka. Tapi rupanya pihak kerajaan tidak mau mengampuni. Maka mereka pun mencari Al-Bakri ini. Dicari. Al-Bakri pun bersembunyi. Di mana dia bersembunyi? Dia sembunyi di rumahnya Ibnu Taimiyah. Dia tahu tempat yang paling nyaman untuk bersembunyi di rumah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah akhirnya beri syafaat agar dia diampuni. Ini sikap memaafkan luar biasa ya. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan ini akhlak sangat tinggi, hanya orang-orang hebat yang bisa melakukannya. Ya. Namun ini sangat sulit. Kenapa? Akhlak ini memaafkan orang lain hanya bisa diterapkan ketika orang menzalimi kita. Tapi ingat pahalanya sangat besar ya. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam Rasulullah menyebutkan 3 perkara. Mana qasad sadaqatan min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang kedua, wa ma zadallahu 'abdan bi'afin ila izzan. Tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang tawadhu karena Allah akan derajatnya. 3 perkara yang zahirnya tidak demikian. Zahirnya kalau orang bersedekah duitnya kurang. Zahirnya kalau orang memaafkan dianggap rendah. Apa itu? Kalah dalam perseteruan. Zahirnya kalau orang tawadhu dia rendah, tetapi Nabi mengatakan tidak sebagaimana zahir yang kalian lihat. Orang yang bersedekah hartanya bertambah. Orang yang memaafkan derajatnya ditinggikan, meskipun orang mungkin menganggap dia rendah. Dan orang yang tawadhu maka Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi barang siapa ingin ditinggikan derajatnya, mudah maafkan, tapi maafkan karena Allah, bukan cari muka. Ya. Bukan cari muka, bukan supaya dikatakan oleh orang ini orang yang mudah maafkan, tidak, dia maafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia maafkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia maafkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada seorang dan di antara bukti bahwasanya memaafkan itu sangat sulit. Sebuah asar yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala dari perkataan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah beliau berkata, "Idza ja'aka syakhsun yashku akhar." Kalau ada orang datang kepada engkau mengeluhkan tentang orang lain. Aduh, misal datang kepada saya, "Ustaz, si fulan tuh parah begini." Apa kata Fudail bin Iyad? "Faqul lahu u'fu anhu." Sampaikan kepada orang itu yang sedang mengeluhkan orang lain, bilang maafkan dia. Fa innal afwa aqrabu littaqwa. Fa innal afwa aqrabu littaqwallah, karena memaafkan lebih dekat kepada ketakwaan. Fa in qala laka, kalau ternyata dia berkata kepada engkau, inna qalbi la yahtamil afwa anhu, hatiku tidak bisa memaafkan. Ada orang seperti saya tidak bisa memaafkan. Saya tidak bisa mengontrol jiwaku, jiwaku tidak bisa memaafkan. Kalau dia tetap ngeyel tidak memaafkan, apa yang harus dilakukan? Jadi berkata, uridu an antasir, saya ingin membalas. Ya. Maka apa yang katakan kepada dia, in kunta tuhsin an tantasir kama amara Allah wa illa fa alayka bil afwi fa innahu babun wasi. Kalau kau mampu untuk membalas dengan adil, maka lakukanlah. Jika tidak, maka pintu memaafkan pintu yang sangat luas. Ini dalil bahwasanya memaafkan itu perkara yang sulit, tapi bisa. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadi orang yang bersabar. Dan Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wa innallaha lama'al muhsinin." Siapa yang berjuang di jalan kami akan bukan jalan-jalan kami. Jadi seorang berusaha untuk menjadi seorang yang pemaaf, Allah akan jadikan pemaaf. Saya di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan beberapa contoh yang anjuran memaafkan, yang Allah motivasi seorang untuk memaafkan dalam kondisi-kondisi yang sulit. Ya. Kondisi-kondisi yang dianjurkan untuk memaafkan dalam Al-Quran. Beberapa contoh ya. Ini maksudnya beberapa sampel yang Allah sebutkan. Seperti misalnya yang pertama memaafkan terkait dengan gangguan tentang agama. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 9. Saya bacakan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim." Betapa banyak ahli kitab yang berangan-angan seandainya kalian kafir kembali setelah kalian beriman, musyrik kembali. Kenapa mereka berangan-angan kalian musyrik kembali? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad dari jiwa mereka. Mereka hasad, tidak kuat lihat kaum mukminin beriman. Mereka ingin kaum mukminin musyrik seperti sebelumnya. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Padahal telah jelas bagi mereka kebenaran. Kata Allah, fa'fu wasfahu. Maafkanlah mereka dan berlapang dada terhadap mereka. Hatta ya'ti Allahu bi amrih. Sampai Allah datangkan keputusannya. Lihat, orang Yahudi, ahlul kitab, ingin agar orang kaum mukminin kembali musyrik. Dan mereka berusaha. Tapi apa kata Allah? Fa'fu wasfahu. Maafkanlah. Ini padahal gangguan terkait dengan agama. Ini contoh. Ya. Yang kedua, memaafkan terkait harga diri yang ternodai. Ternodakan. Lihat Quran surat An-Nur 24 ayat 22. Kisah Abu Bakar, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal mujahidin fi sabilillah falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Jadi kisah yang masyhur hadis itu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina oleh orang munafik, provokatornya Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian ada sebagian orang-orang sahabat yang terprovokasi sehingga ikut menuduh Aisyah berzina. Di antara tiga orang tersebut adalah Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, kemudian Hamnah bintu Jahsh, kemudian yang ketiga adalah Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini adalah kerabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kalau tidak salah ibnu khalatihi, ya. Itu ada kekerabatan dengan Abu Bakar, seperti ponakan Abu Bakar atau seperti sepupu Abu Bakar, saya enggak lupa, tapi kerabatnya dekat. Dan dia seorang yang miskin. Dan Abu Bakar selama ini memberi nafkah kepada Mistah. Sampai ketika terjadi hadisatul ifk, kisah dituduhnya Aisyah sebagai pezina, ternyata ini kerabat Abu Bakar ikut-ikut menuduh Aisyah, dan Aisyah putrinya Abu Bakar. Jadi selama ini dia kasih air susu dibalas dengan air tuba. Seharusnya Mistah membela Aisyah karena selama ini bapaknya Aisyah, Abu Bakar, selalu berbuat baik kepada dia. Ternyata dia ikut-ikut menuduh Aisyah berzina, terprovokasi dan perkataan orang munafik. Sampai akhirnya setelah sebulan Allah turunkan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Aisyah bersih dari tuduhan tersebut, maka Abu Bakar pun marah. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah lagi kepada Mistah." Allah datangkan teguran dalam surat An-Nur tadi ayat 22. Kata Allah, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah." Janganlah orang yang memiliki kelapangan harta dan memiliki akhlak yang mulia bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada orang-orang miskin, karib kerabat, yaitu Mistah. Kata Allah, "Falyafu wa yasfahu." Hendaknya mereka memaafkan dan melapangkan dada. "Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Ini terkait harga diri yang ternodakan karena Aisyah dituduh sebagai pezina, ya. Jadi ini kerabat, ya. Memaafkan kerabat. Kerabat yang selama ini dibantu. Ini sulit. Ini kerabat selama ini kita bantu, dia makan dari duit kita, tahu-tahu dia menyerang dari belakang. Tahu-tahu dia ikut menjatuhkan harga diri kita. Kita jengkel, tapi lihat kondisinya Abu Bakar jengkel wajar. Ini orang Mistah selama ini yang nafkahi Abu Bakar. Ternyata dia ikut-ikut mencela putri Abu Bakar. Tapi ternyata Allah menyuruh Abu Bakar untuk memaafkan. Falyafu wa yasfahu. Dan jaminannya, "Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum?" Tidakkah kalian ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, memaafkan terkait kesalahan keluarga. Dalam surat At-Taghabun, ya, At-Taghabun 14, ya.
Taghabun ayat 14. Saya bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum aduwwan lakum inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, orang beriman, sungguhnya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka waspadalah. Jadi Allah mengatakan ada istri kalian jadi musuh, ada anak kalian jadi musuh, maka waspadalah. Ini siapa istri yang membuat kita malas beribadah, istri yang mengajak kita pada neraka jahanam, anak-anak yang membuat kita akhirnya malas beribadah. Ini musuh bagi kita karena menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Fahdharuhum, waspadalah terhadap mereka. Tetapi ketika Allah mengatakan fahdharuhum, waspadalah kepada mereka, bukan berarti kita ngamuk-ngamuk sama istri, nggak mau ngamuk sama anak kalau mengajak-ngajak yang tidak benar. Allah mengatakan wa in ta'fu wa tasfahu, kalau kalian maafkan dan berlapang dada, wa taghfiru, dan kalian mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini berat. Memaafkan keluarga yang seharusnya kita selama ini berbuat baik sama mereka, sama istri, sama anak, ternyata dia bikin salah. Ini buat kita sangat jengkel karena seharusnya anak istri itu baik, harusnya demikian. Selama ini kita nafkahi, selama ini kita susah payah cari nafkah buat mereka, mereka bikin sakit hati, mereka buat kesalahan. Nah, tapi Allah mengatakan wa in ta'fu wa tasfah. Kalau kalian maafkan istri kalian, maafkan anak kalian. Fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Penyayang. Oleh karenanya kepada para suami, kalau istri melakukan kesalahan, sabar, maafkan. Pahalanya besar. Di antara juga Allah sebutkan terkait dengan memaafkan terkait dengan pembunuhan. Pembunuhan. Kita memaafkan orang yang membunuh, yaitu memaafkan orang yang membunuh. Orang yang membunuh saudara kita, membunuh saudara kita. Ini sangat berat. Lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl." Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk qisas dalam masalah orang-orang yang terbunuh. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Ya, dan seterusnya kata Allah, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf." Siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, ya, maka ikutilah ya dengan cara yang baik, ya. Wa adam ilahi bi ihsan. Intinya Allah sebutkan, ya, wa anta'fu aqrabu lit taqwa, dan kalian maafkan lebih baik, lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi Allah menganjurkan dalam ayat surat Al-Baqarah 178 ini, yaitu agar memaafkan orang yang membunuh. Ini sangat berat. Namanya orang, ada saudara kita membunuh, kita ingin dia juga mati, tapi ternyata ada anjuran dari Allah untuk memaafkan. Ini 4 contoh kondisi berat untuk memaafkan. Tetapi dianjurkan kita untuk memaafkan. Kenapa? Karena pahalanya besar. Apalagi kalau perkara-perkara yang lebih ringan daripada ini, maka seorang berusaha melatih dirinya untuk memaafkan. Ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung pembahasan ini, ya, saya akan sebutkan beberapa kiat agar kita maafkan saudara. Kiat-kiat memaafkan ini, saya punya pengajian khusus tentang masalah ini dari kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. 20 sebab kita maafkan. Ada 20 sebab kenapa kita harus memaafkan. Di antaranya, ya, saya akan sebutkan sebagian saja, ya. Silakan, ini 20 sebab, ya. 20 sebab memaafkan. Saya singgung sebagian aja, ya. Jika memaafkan, kita dimaafkan. Kita diampuni Allah. Ini pertama. Yang kedua, jika memaafkan, hati bahagia. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, kelezatan memaafkan, kata Ibnu Taimiyah, kelezatan memaafkan lebih daripada kelezatan membalas dendam.
Membalas dendam. Membalas dendam itu lezat, benar. Tetapi memaafkan kelezatannya lebih daripada kalau berhasil membalas dendam. Ini di antara faedah kita memaafkan. Tadi kalau maafkan, jika memaafkan gugur dosa-dosa kita. Memaafkan kesempatan bagi kita untuk ekspresi diri, kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Dan ini penting. Kata Ibnu Taimiyah, ya. Jika seorang dizalimi, yang pertama dia lakukan perbaiki dirinya. Jangan sibuk membalas. Jangan sibuk membalas, ya. Jangan sibuk membalas. Kenapa? Ya, banyak hal yang mudarat kalau kita membalas. Pertama, kalau kita membalas, buang-buang waktu. Membalas ini buang-buang waktu. Yang kedua, belum tentu berhasil. Yang ketiga, bisa jadi kalah. Bisa jadi lebih parah. Dan banyak kemungkinan bisa jadi kita balas lebih parah. Bisa balas lebih parah. Ini semua dilarang. Lebih parah. Dia mukul sekali, kita mukul 2 kali. Nggak boleh. Kalau ingin balas harus sepadan, setimpal. Oleh karena itu dia mengatakan seorang berusaha tidak balas ketika dia dizalimi, perbaiki diri. Itu lebih penting daripada yang ngurusin orang yang menzalimi dia. Mungkin saya salah, mungkin saya berbuat zalim, mungkin saya begini, makanya Allah membuat dia menzalimi saya. Perbaiki diri, mungkin saya perlu istighfar, mungkin ibadah saya kurang beres. Sehingga kita mudah maafkan, ya sudahlah. Ya sudahlah. Kalau kita balas, sejauh kita membalas kezaliman orang, sejauh itu pula kebahagiaan kita hilang. Kita ingin balas, sibuk, dada jengkel. Jengkel, lihat dia sukses, kita jengkel, ya. Sejauh kita sibuk dengan kezaliman orang lain kepada kita, sejauh itu pula kebahagiaan kita akan hilang. Sudah, maafkan aja, nggak usah terlalu dipikirin. Ya. Dan tadi kita akan buang-buang waktu untuk balas. Dan kalau dia sudah balas tentu berhasil. Bisa jadi dia lebih parah lagi daripada yang sebelumnya. Dia jengkel bisa lebih parah. Intinya lebih baik kita maafkan dan selesai urusan. Ya. Kemudian di antara hal yang bantu kita untuk maafkan, di antaranya ingat hidup dunia sebentar. Jangan rusak kebahagiaan kita dengan dendam. Kebahagiaan yang sebentar ini dengan dendam. Dengan dendam. Jangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahi safhal jamil." Sungguhnya kata Allah, "As-sa'a atiyatun." Sungguhnya hari kiamat akan tiba, maafkanlah dengan cara yang baik, maafkan sudah. Mau ribut-ribut sebentar lagi kita meninggal dunia. Kalau enggak hari kiamat kita yang meninggal terlebih dahulu. Di antara yang mudahkan kita untuk maafkan, mengingat ini semua akibat dosa-dosa kita. Kita dizalimi itu adalah akibat dosa-dosa kita. Selesai. Buat kita lebih tenang. Di antara membantu kita untuk bisa memaafkan adalah ini sudah takdir. Tidak bisa dihindari. Mau diapain? Tidak bisa dihindari. Di antara membantu kita untuk mudah maafkan, ingat pahalanya sangat besar. Jadi saya sering sampaikan, kalau ada seorang suami kemudian istrinya mungkin marah-marah sama dia, bilang, ini sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwasanya kamu marahi saya pada hari ini. Sudah takdir, mau diapain? Tidak bisa kita hindari, sudah takdir, selesai. Tidak bisa kita hindari. Oleh karenanya, ini di antara beberapa hal ya yang bantu kita untuk bisa maafkan. Ya. Ada 20 kiat, saya tidak bisa baca seluruhnya karena waktu yang terbatas, tapi inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang melatih diri untuk maafkan, karena maafkan adalah ibadah. Nah, kalau dia sibuk dengan marah hanya menyiksa hatinya. Menyiksa hatinya. Terakhir saya peringatkan 3
kondisi manusia terkait dengan zalim kepadanya. Sekarang dia. Syekh Rafiq menyebutkan 3 kondisi manusia terkait memaafkan ketika dia dizalimi. Ketika dia dizalimi. Allah berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atun misluha." Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Innahu la yuhibbul zalimin. Jadi di sini Allah menyebutkan balasan keburukan dengan keburukan semisalnya. Keburukan adalah keburukan semisalnya. Keburukan yang setimpal. Ini kondisi pertama. Kemudian, faman afa wa aslaha fa ajrullah. Ya, siapa yang memaafkan dan perbaiki, maka pahalanya isi Allah. Di sisi Allah. Ini memaafkan. Ini kondisi yang kedua. Yang ketiga, innahu la yuhibbul zalimin, membalas dengan lebih parah. Kezaliman dengan balasan yang berlebihan. Maka ini adalah berbuat zalim. 3. Inilah 3 kondisi berkaitan memaafkan. Yang pertama, membalas setimpal, ini hukumnya boleh. Dalam arti yang lain, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Ya. Barang siapa yang berbuat kezaliman kepada kalian, maka balas sesuai dengan perbuatan mereka. Demikian juga Allah berfirman, "Inna aqabtum fa'aqibu mithli ma uqibtum bih." Kalau kalian balas maka harus timpal. Ada 3 ayat, Allah sebut di antaranya ayat ini, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Siapa yang balas maka balas harus timpal. Ini hukumnya boleh. Orang maki kita, misalnya bilang hewan anjing, kita bilang kamu juga anjing. Boleh, kita enggak berdosa. Boleh. Dia mukul kita sekali, mukul dia sekali juga boleh. Tapi ingat, yang terbaik adalah memaafkan. Faman afa wa aslaha fajru 'ala Allah. Maafkan lebih baik. Kalau dia balas, maka selesai. Boleh, tapi tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Kalau dia memaafkan, ini dianjurkan. Apa faedahnya kalau dia maafkan? Pertama, hidup lebih tenang. Hidup tenang di dunia. Pahalanya besar di akhirat. Yang ketiga, haram hukumnya. Haram jika balas berlebih. Dalam kondisi dia balas berlebih, dia berubah status dari dizalimi menjadi menzalimi, dari dizalimi menjadi menzalimi. Karena dia membalas berlebihan. Ada orang mengatakan dia anjing, dia balas engkau anjing rabies, ada tambahan lebih parah. Ada orang mengatakan dia hewan, dia bilang bapakmu juga hewan, dia balas lebih parah. Ini tidak boleh. Maka dia terjemah dalam kezaliman. Ya, kita lebih aman, kita maafkan, selesai, tenang hati, hidup tentram, pulang ke rumah bisa bercengkrama dengan anak istri. Coba kalau kita jengkel, kita dendam, kita ribut sama anak, ribut sama istri, dan itu hal yang tidak baik. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim Samara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjadi orang-orang yang pemaaf, terutama pemaaf kepada orang terdekat kita. Yang lebih utama untuk kita maafkan adalah suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, kerabat kita, mereka lebih utama. Yang banyak, semakin banyak jasa kepada kita, lebih utama untuk kita maafkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para hadirin hadirat majelis taklim Samara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.